Yang pertama itu pengertian antropologi. Antropologi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian antropologi artinya merupakan ilmu atau pengetahuan yang mengkaji tentang perihal manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Antropologi itu singkatan ataupun konsepnya adalah ilmu tentang manusia. Istilah pada antropologi atau ilmu tentang manusia adalah suatu istilah yang sangat tua, dulu digunakan dalam arti lain tentang ilmu, tentang ciri-ciri ataupun ciri-ciri tubuh manusia. Jadi istilah antropologi ini sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk hidup manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik daripada manusia itu sendiri, kemudian kepribadian masyarakat dan kebudayaannya. Antropologi hukum ini sebenarnya gabungan daripada ilmu antropologi budaya dengan ilmu hukum, sebagaimana telah diuraikan pada pengertian antropologi bahwa sebenarnya dititik beratkan pada kajian antara manusia dengan hukum, termasuk perilaku-perilaku manusia terhadap hukum. Antropologi hukum mengkaji dua objek, yaitu manusia dengan kebudayaan dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupan. Adapun ruang lingkup antropologi mencakup 3 bagian, yaitu prehistori, etnolinguistik, dan etnologi. Di mana antropologi budaya bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kerukunan, ketertiban, dan lain-lain. Antropologi juga memiliki spesialisasi yaitu antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi pendidikan, dan antropologi hukum, dan lain-lain. Ya, kita masuk pada bagian antropologi hukum dan ciri-ciri hukum. Antropologi hukum atau cabang dari antropologi budaya yang berhak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengadilan sosial yang salah satunya berbentuk hukum, yang dimana nilai memiliki ciri mengikat dan sanksi hukum, dan berbentuk hukum memiliki ciri berbentuk peraturan. Hukum bertimbal balik dengan fenomena sosial. Hukum memiliki fungsi dalam masyarakat yaitu sebagai social control dan keteraturan sosial yang bersifat empiris. Kemudian kita masuk pada kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum. Ada 3 metode penelusuran norma-norma hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama ideological method, atau melakukan investigasi terhadap norma abstrak yang dapat direkam ingatan-ingatan para tokoh masyarakat. Yang kedua itu ada descriptive method, atau melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada trouble cases method, atau mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat. Oke, kita masuk pada bagian pluralisme hukum sebagai tema kajian antropologi hukum. Pluralisme hukum ada atau suatu situasi di mana 2 atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan 2 atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu bidang kehidupan sosial. Pluralisme hukum sangat bertentangan dengan ideologi sentralisme atau state law sebagai prioritas. Sebaliknya, konsep pluralisme hukum Griffith tidak terbatas pada state law, customary law, and religious law, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang serupa mekanisme pengaturan sendiri. Tidak lagi mengedepankan dikotomi antara state law di suatu sisi dengan sistem hukum rakyat atau folk law dan hukum agama religious law
Di sisi yang lain, tapi lebih mengedepankan pada interaksi dan koeksistensi sebagai sistem hukum yang mempengaruhi pekerjaannya norma atau proses dan institusi hukum dalam masyarakat. Oke, kita masuk pada materi terakhir, yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses yang bersifat mendamaikan pihak ketiga atau membantu dua pihak yang bersengketa mencapai suatu penyelesaian tetapi tidak memiliki otoritas untuk memaksa salah satu pihak. Mediasi memiliki 3 tahapan dan dari pertikaian, yaitu yang pertama, keluhan atau tahapan prakonflik di mana orang merasa diperlakukan tidak adil. Yang kedua, tahap konflik di mana pihak yang dirugikan bertikai dengan pihak lain. Kemudian yang terakhir, tahap sengketa atau dispute di mana konflik mengikat ke arah konfrontasi publik karena melibatkan pihak ketiga.